Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan, di mana alhamdulillahnya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, seperti puasa di bulan suci Ramadan dan juga melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Kemudian di sini ada jurnal ataupun ada sebuah tugas yang diberikan oleh Ibunda Astrid dari teori game tentang jurnal pandangan Islam tentang hiburan. Baik, di sini kita akan mulai. Sebelumnya saya sudah merangkum dari beberapa aspek-aspek yang saya ambil, apa dan bagaimana pandangan Islam tentang sebuah hiburan itu. Dijelaskan di awal bahwa Islam itu tidak mengekang umatnya secara berlebihan. Islam itu fleksibel, tergantung kita bagaimana menyikapi. Kita tahu batas-batasnya. Mengenai hal itu, ada sebuah kisah dahulu saat masa Nabi. Ada orang bernama Hanzalah. Suatu ketika ketika bertemu dengan Nabi, dia itu selalu zikir, tunduk, dan hatinya itu tenang. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad, kemudian setelah dia pergi kepada Nabi Muhammad, dia itu selalu dia itu selalu bercanda dan tidak serius terhadap suaminya dan keluarganya, bahwa yaitu kemunafikan ada dalam dirinya. Kemudian ternyata seperti itu Abu Bakar juga merasakan. Kemudian dua orang itu menanyai langsung kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Di situ intinya adalah hadis itu menunjukkan bahwa kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dan manusiawi. Itu manusiawi sekali. Nabi Muhammad bahkan mengatakan orang yang di dalam dirinya tidak ada hal tersebut lantaran seperti malaikat. Apa intinya? Intinya adalah dalam pandangan Islam, hiburan itu tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun hiburan yang mengandung unsur-unsur tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti kekerasan seksual yang berlebihan dan pemabukkan berbentuk alkohol atau obat-obat terlarang, dianggap haram untuk dibenarkan. Selain itu, dalam Islam juga terdapat prinsip bahwa waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak boleh dihabiskan secara sia-sia. Oleh karena itu, hiburan yang membuang-buang waktu dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti mendengarkan musik yang Islami, menonton film atau acara televisi yang mendidik, atau bermain olahraga yang sehat, dapat diterima dalam pandangan Islam. Jadi kita tahu batas-batasnya, kita tahu hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun dalam melakukan hiburan, seorang muslim juga diharapkan untuk tetap menjaga batasan-batasan seperti yang saya sebutkan, dan tidak melampaui aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Islam. Selain itu, hiburan juga tidak boleh mengalihkan perhatian dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Jadi ada yang namanya di Islam itu ada vertikal dan horizontal juga, namanya hablum minallah dan hablum minanas. Di situ kalau kita semuanya main game ataupun hiburan secara berlebihan, takutnya melupakan kedua itu, bahwa kita itu ada kewajiban hablum minallah dan hablum minanas. Pandangan Islam tentang hiburan, Islam mewajibkan kepada umatnya agar mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Islam hanya membolehkan jenis-jenis hiburan
yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai moral. Harus diwaspadai juga apakah Islam menjadi objek dalam jenis permainan ini atau tidak. Kayak dulu pernah ada berita bahwa yang diserang dalam game itu tuh umat muslim. Jadi tidak secara langsung melecehkan, tetapi dari game itu tuh wah ini musuhnya Islam. Jadi kita tuh nggak boleh seperti itu. Dalam artikel ini tuh dijelaskan Islam hanya memperbolehkan jenis-jenis dan objek dalam jenisnya permainan ini ada atau tidak, apakah Islam menjadi objek atau tidak. Dan tak lupa peran orang tua bisa dimulai dari memilihkan jenis game yang baik dan cocok untuk anaknya, lalu disampaikan kepada anaknya tentang jadwalnya dalam mengisi waktu. Dalam Islam, kewajiban orang tua bukan sekedar memenuhi kesejahteraan fisik berupa sandang, pakan, dan papan sementara, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pembentukan berpikir, mental, dan akhlak anaknya. Dalam Islam juga ada yang saya ingat ada beberapa hak orang tua kepada anak, di antaranya adalah memberikan ismun atau nama yang baik dan mengajarinya pendidikan Al-Quran. Dan wajib bagi seorang ayah ataupun orang tua mengatur waktu anaknya dalam tidur dan bangun guna menjaga kesehatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas pertemuan 7 tentang pandangan Islam tentang hiburan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal kalam maisturun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.